Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ISPI, kembali lagi di Halo ISPI Pod. Ingat obat, ingat ISPI. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya Saibah Humaira dari Prodi S1 Farmasi Klinis Komunitas semester 2 sebagai narator dan di seberang saya ada. Halo, kenalin namaku Menda Dulandari dari Prodi D3 Farmasi semester 2. Oke Menda, salam kenal ya. Ya. Nah, berhubung ini lagi bulan Ramadan nih, pas banget dengan tema podcast kita kali ini yaitu tips sehat seputar Ramadan. Nah, sebelumnya nih aku mau tanya dulu. Mei udah hari ini puasa atau enggak nih? Alhamdulillah untuk hari ini puasa lah ya. Apalagi puasa itu kewajiban buat Iya umat betul. Islam pada saat bulan Ramadan. Selain daripada itu, puasa itu sangat bermanfaat untuk bagi kesehatan kita gitu. Iya Nah, betul. aku tanya balik nih, kamu puasa atau enggak nih hari ini? Puasa dong, harus tetap semangat ya. Ini udah hari ke-21. Oke, walaupun kayak panas-panasan sambil kuliah juga, kita harus tetap menjalankan kewajiban kan? Nah, berarti sesuai banget nih dengan tema podcast kita kali ini. Nah, menurut Menda nih, especially bulan Ramadan ini, adakah tantangan atau perbedaan dari bulan puasa dari tahun-tahun sebelumnya nih? Pasti ada dong. Kan kalau tahun sekarang nih sudah memasuki kuliah, banyak tugas, harus tetap turun kuliah. Padahal kita ini lagi puasa. Kalau tahun sebelumnya tuh kan kita masih kayak liburan, baru lulus SMK atau SMA gitu kan, gitu. Jadi kayak tantangannya lebih berat lagi gitu. Iya betul banget. Semoga aja nih buat para pendengar di rumah juga sekalian, kita dapat keberkahan dari bulan puasa tahun ini ya. Amin. Oh iya nih, sering banget kalau misalnya bulan puasa ini ya, kita itu kalap sama makanan atau minuman. Nah, menurut versi dari Menda sendiri nih, makanan atau minuman yang kayak apa sih yang bisa membuat imun kita itu tetap baik, atau makanan dan minuman yang bisa menjaga imunitas tubuh agar tetap sehat walaupun di bulan Ramadan itu kayak gimana? Kalau makanan atau minuman buat imunitas tubuh biar tetap baik gitu kan ya. Sebenarnya makanan dan minuman itu sangat banyak, apalagi makanan dan minuman itu sangat mudah untuk diimbangi dari karbohidrat, protein, serat gitu kan. Nah, sekarang ini kan lagi bulan puasa, lagi marak nih kayak kategorinya masih cemilan lah ya, bukan bukan makanan berat gitu. Aku rekomen sih, kurma gitu kan. Soalnya kurma ini banyak serat, jadi kayak memenuhi dari tubuh kita, kebutuhan serat dari tubuh kita, gitu. Iya betul banget ya, kurma sendiri pun juga disunahkan oleh Nabi. Nah selain kurma itu ada juga telur, telur itu juga banyak banget proteinnya ya teman-teman. Nah, benar sekali. Bahkan masih banyak loh dari sayur-sayuran seperti bayam, dari buah-buahan seperti semangka. Semangka itu kan banyak mineralnya. Jadi Betul. kayak mencukupi dari kebutuhan kita gitu. Nah, ada lagi kayak susu gitu. Kalau kita semuanya nggak suka susu nih, kita bisa ambil yogurt gitu. Jadi kayak alternatif dari makanan atau minuman yang buat imun tubuh baik itu sangat banyak kalau kita kayak agak pemilih gitu di makanan atau minuman tersebut. Betul banget. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang makanan dan juga minuman yang baik untuk imunitas tubuh kita. Nah, kadang bulan puasa ini juga kan kita itu sering lemes, sering lelah, padahal kan tubuh kita itu seharusnya dalam seminggu sebaiknya olahraga 3 kali. Nah, tapi karena bulan puasa ini, gimana sih kita mengatur olahraga? Menurut Menda sendiri itu bagusnya olahraga itu pagi kah atau sebelum berbuka puasa kah atau sahur kayaknya gimana nih? Nah, baik kalau tentang olahraga nih, biasanya aku nih kalau olahraga 2 atau 3 jam setelah berbuka puasa. Jadi kayak setelah sholat tarawih lah ya Ya. hitungannya. Jadi kayak olahraga itu nggak perlu yang berat-berat, yang ringan aja, yang fleksibel, yang bisa dilakukan di kamar kos, kayak anak kos, kan aku nih anak kos kan Iya ya betul gitu. betul. Jadi kayak
bisa menyesuaikan gitu. Jadi kayak diimbangi olahraganya. Kalau misalnya boleh tahu nih, kenapa sih, olahraga itu menurut Menda sendiri dilakukan habis berbuka puasa? Nah, kenapa setelah berbuka puasa gitu, bisa jadi kan pemikiran logika aja deh, kalau setelah buka itu kan kayak, eee, kekuatan kita gitu kan, kayak kita setelah makan itu full gitu loh, Iya jadi betul. semangat kan ya, kayak, "Oh enak nih olahraga," gitu. Jadi kayak hidup sehat gitulah ya. Tapi, ada rekomen lebih baik lagi nih, bisa setelah sahur. Jadi kayak dari tubuh kita juga nerima, masih fit gitu kan, jadi kayak habis sahur masih kuat, masih banyak tenaga. Nah, nantinya, pada saat pagi itu suasananya juga sangat mendukung, masih seger gitu kan. Iya betul, jadi untuk olahraga sendiri itu bebas aja ya, bisa setelah sahur, bisa Mhm. juga setelah berbuka puasa. Nah, setelah kita membahas tentang makanan tadi, olahraga juga, kalau misalnya dari Menda sendiri nih, biasanya berbuka itu porsi idealnya seperti apa? Atau misalnya sahur nih, porsi makan Menda itu yang idealnya seperti apa nih? Nah, untuk porsi ideal, apalagi kita cewek nih, Iya biasanya betul. cewek ini perhitungan banget kalau makan tuh. Nah, porsi ideal versi aku nih, diawali dari buka kali ya, kalau buka nih biasanya makan makan dan minum. Nah, kan kayak kalau buka nih banyak takjil gitu, pasti pasti, ambil pertama tuh minuman yang manis Betul gitu, banget, iya. pengganti gula kan, Iya kayak betul betul. gula gula tuh buat energi kita, soalnya Mhm. dari seharian tuh, energinya sangat-sangat terkuras banget gitu. Setuju. Nah, kalau makan, mungkin ya makan ya karbohidrat, ada sayurnya, ada proteinnya gitu. Nah, jangan lupa juga diimbangi dengan air putih. Betul Nah, banget. biasanya ini anak mahasiswa Nah, nih, lupa air putihnya. Apalagi kalau puasa nih udah terlena dengan yang manis-manis, minuman-minumannya iya iya yang betul. manis itu. Nah, di samping daripada itu, biar biar kita ideal nih. Nah, kalau di Islam tuh biasanya ada yang bilang nih kayak gini, berhentilah sebelum kenyang. Iya Jadi kayak betul. jangan berlebihan juga gitu. Nah, untuk setelah buka kan pasti sholat tarawih nih, setelah Mhm. sholat tarawih nih biasanya itu, kita nih banyak begadang. Iya betul 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 banget. Banyak begadang, terus, pastilah di samping daripada itu, kita nih, butuh cemilan lah dikit-dikit, ya dikit aja deh, jangan banyak-banyak gitu. Nah, kalau setelah sahur pastilah harus seimbang, apalagi ini yang utama menurutku gitu, Iya soalnya kan betul. mempersiapkan sebelum seharian Iya kita betul. kegiatan gitu harus harus banyak-banyak makan, minum, dan jangan lupa minum vitamin Ih gitu betul kan, iya kan? banget, mhm. Nah, tapi bicara-bicara tentang, porsi ideal nih, dengar-dengar nih mahasiswa nih banyak yang, satunya tuh kayak membatasi porsi makannya, yang Mhm. satunya itu kayak malah, "Aduh berat badanku naik," Betul gitu. betul. Itu tuh aslinya menurut saya kurang tepat. Lebih baik kita menyesuaikan, jadi balance antara kebutuhan tubuh kita dan porsi makan kita. Jadi nggak usah dikurang-kurangi gitu, tapi juga nggak boleh berlebihan juga gitu. Iya, betul banget. Nah, udah dijelaskan nih oleh Menda panjang dan lebar ya. Semoga buat pendengar di rumah bisa mencontoh porsi ideal dari Menda ini. Nah, selanjutnya aku juga mau nanya nih tentang orang yang punya riwayat penyakit mah. Nah, ada nggak sih tips atau cara buat yang mengalami mah ini di bulan puasa tuh gimana? Nah, yang aku tahu sih ya, untuk pencegahan kambuhnya penyakit MAH nih, sebaiknya kita tuh menghindari makan makanan yang, memicu MAH ini kambuh lagi, seperti Mhm, makanan pedas gitu, kalau nggak gitu yang asam-asam gitu. mhm. Apalagi nih mahasiswa nih marak biasanya habis buka puasa, habis tarawih, "Ayo nih jalan nyeblak," gitu. Wah, Nyeblak, aduh ngerujak, ya itu aduh. itu sih yang bahaya, itu pasti memicu MAH itu kambuh lagi gitu. Nah, dan jangan lupa nih, untuk
yang nonton di rumah nih ya, Iya. jangan kebiasaan habis makan langsung tidur. Soalnya Mhm. biasanya lambung nih butuh waktu untuk mencerna makanan gitu. Jadi takutnya tuh nanti begas sama lambung naik atau kayak gimana gitu kan. Nah, untuk yang benar-benar punya penyakit mah bisa minum obat mah buat antisipasi gitu. Iya, betul banget apa yang disampaikan oleh Menda tadi ya. Oh iya nih, kita kan selama bulan puasa ini juga sambil kuliah ya, apalagi farmasi kan ya, banyak tugas dan juga laprak menumpuk ya, tahu sendiri Aduh. ya kalian. Nah, kalau misalnya aku sendiri juga itu kadang lumayan sering juga nih untuk begadang, untuk menyelesaikannya. Padahal kan waktu tidur yang cukup itu sekitar 8 sampai 9 jam ya. Nah, karena sahur juga itu pastinya kepotong juga tuh jam tidur kita. Nah, menurut Menda sendiri nih gimana sih, untuk tips buat para mahasiswa yang kebiasaan begadang itu? Nah, ini nih, ini masalah-masalah mahasiswa nih Iya. pasti. Balik lagi deh, manajemen waktu, tentang Mhm. manajemen waktu. Kita ngatur waktunya gimana sebaik-baiknya kita. Syahibah pasti tahu lah, pasti kayak adatnya kayak bukan adat sih, kebiasaan Iya. mahasiswa. Kebiasaan mahasiswa tuh pasti kayak ngerjain tugas Mhm. H-1, Atau sistem kebut deadline. semalam ya. Iya, itu Betul banget. pasti. Nah, jadi kita tuh harus ngatur waktu kita dengan baik, ngerjain tugas dengan baik kayak, oh H-3 deh sekurang-kurangnya, Mhm. minimal lah ya, minimal tuh H-3 sebelum deadline. Jadi kita nggak dikejar deadline, kita istirahat dengan baik, waktunya nggak kebagi-bagi, dosen juga pasti pasti penilaiannya baik lah, Iya, soalnya kan betul. kita ngumpulinnya kan tepat waktu gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang yang begadang. Menurut Menda sendiri gimana nih kalau misalnya ada mahasiswa itu malah melewatkan sahurnya atau nge-skip sahurnya itu sendiri gimana nih? Aduh, ini sampai nggak sahur Iya, ya? sampai nggak sahur Biasanya gitu. ini masalahnya anak kos Iya, sih. betul betul. Soalnya kan malas buat bangun. Ah, Mhm. aduh, masak apa nih sahur Iya, betul kali ini betul ya kan? betul, iya. Nah, kalau itu sih biasanya kurang, kalau Mhm. menurut saya itu kayak kurang tepat. Lebih baik kita sahur, makan lah, Mhm. makan, minum, minum vitamin gitu. Jadi kayak diimbangi. Soalnya kita tuh prepare lah, kayak persiapan buat Seharian ya? iya Mhm. seharian loh kita mau mau kuliah ataupun yang penonton-penonton kayak yang kerja atau Mhm, betul gimana. betul. Jadi kayak kehidupan sehari-hari tuh pasti banyak kegiatan. Kita butuh tentang protein, karbohidrat, mineral gitu, maupun serat gitu. Iya, betul banget nih. Nah, bagus banget tips, cara, dan pendapat dari Mainda sendiri terkait tips sehat selama bulan Ramadan. Semoga para pendengar Ispipot juga dapat mengaplikasikannya dan juga mengerti bagaimana cara menjaga kesehatan di bulan puasa ini. Dan juga semoga kita selalu diberikan kesehatan di bulan puasa ini. Amin. Oke, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan pada podcast kali ini. Eh, Obrolan kita ini cukup menarik banget ya. Iya, pasti. Nah, buat teman-teman di rumah nih yang mau gabung ke Stika Siswi Banjarmasin atau pengen pengen coba-coba ikut Podcast kayak podcast kita. kayak gini, Iya, jadi betul. tahu kan podcastnya gimana, serunya gimana, bisa hubungi nomor di bawah ini. Iya, betul banget. Semoga kita dapat podcast kita kali ini memberikan manfaat ya untuk para pendengar Iya. sekalian. Jangan Jangan lupa lupa like, like, komen, komen, dan dan subscribe. subscribe. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye. Bye.